Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa dalam program ini kembali. Saya Pendeta Julius Parapat ingin menyampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan yang akan saya bawakan adalah hidup di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita bagaikan hidup seperti melewati banyak ranjau di setiap perjalanan kita. Dan ranjau itu adalah COVID-19. Saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian bahwa COVID-19 tetap menjadi ancaman yang serius sampai hari ini. Sehingga hari ini kita mau belajar tentang apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan pandemi yang sudah lama kita jalani, dan kita mulai mau belajar bahwa ini bukan aman, saudara. Ini adalah saat kita justru harus jauh lebih hati-hati. Karena ketika kita merasa aman, kita menjadi lengah, kita menjadi ceroboh, kita menjadi seperti tidak ada apa-apa. Nah, hari ini kita mau belajar apa kata Alkitab yang memberikan pengertian bagi kita. Dalam ayat yang ketujuh dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, apa yang akan Tuhan taruh di hati kita menjadi rema dan pengertian dalam firman Tuhan ini? Hal yang pertama adalah bagaimana kita hidup dalam pandemi ini. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, hal yang pertama untuk kita bisa hidup dalam pandemi COVID-19 ini, yaitu hiduplah bagaikan seorang prajurit. Di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, hari ini saudaraku, kita masih terus harus berjuang melawan virus COVID-19 ini. Inilah gambaran kita sekarang, bahwa kita sedang berjuang melawan virus COVID-19 dan kita semua sedang ada di medan peperangan melawan COVID-19. Sehingga jangan pernah berhenti berjuang, karena Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang sedang berjuang melawan virus COVID-19 yang tidak kelihatan. Saudara, untuk melawan musuh yang kelihatan mungkin jauh lebih gampang untuk ditembak. Tetapi kita sedang berjuang melawan virus yang tidak kelihatan. Kita bisa diserang dari mana saja dan kita tidak tahu tiba-tiba ada yang kena hantaman dari virus ini. Tetapi hari ini saudaraku, Alkitab mengingatkan kita untuk kita terus berjuang dan tidak berhenti berjuang untuk menang. Apapun yang kita lakukan, berharaplah dan lakukanlah untuk sebuah kemenangan. Sehingga doa saya, saudara tidak menjadi lemah apalagi menyerah dengan keadaan yang sulit ini, dengan keadaan yang begitu rumit yang kita harus jalani. Kita harus pakai masker, kita harus rajin cuci tangan, kita harus tetap menjaga jarak, dan kita juga perlu vaksin. Karena dengan vaksin, kita akan menjadi memiliki kekuatan ekstra untuk menjalani hidup di tengah pandemi ini. Saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian, bahwa tanpa vaksin kita akan lebih rapuh terkena COVID-19.
Jadi orang beriman itu adalah orang yang bukan berkata saya beriman, saya siap kena COVID. Saudara, kalau boleh tidak kena, saudara. Sehingga kita tidak boleh sembrono dengan keadaan ini. Lalu orang beriman juga bukanlah orang yang berkata saya beriman, saya tidak takut COVID-19. Betul, kita memang tidak perlu takut berlebihan karena hidup itu harus tetap dijalani. Tetapi satu hal yang saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian bahwa rasa takut kita kepada COVID-19 bukan menjadi rasa takut yang membuat kita panik dan ketakutan berlebihan. Tetapi rasa takut kita terhadap COVID-19 adalah rasa takut yang dibangun dengan kebijaksanaan untuk menjalani hidup dalam pandemi ini. Kalau kita belajar tentang ayat ini, maka seorang prajurit adalah gambaran seorang yang mencari perkenanan komandannya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, ada kata berkenan kepada komandannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapakah yang diartikan secara tersirat dalam kata komandan ini? Arti yang tersirat pada kata komandan ini adalah Tuhan yang adalah komandan kita. Sehingga kalau kita menjalani kehidupan dalam pandemi yang sulit ini, lihat Tuhan dan perintahnya. Lakukan yang terbaik dan tetap terbaik. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Apalagi bertanya, di manakah engkau Tuhan dalam pandemi ini? Mengapa engkau tidak menolong kami? Saudaraku, Tuhan ada di tengah-tengah pandemi ini bersama dengan kita. Kalau dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 49 dikatakan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku, maka Tuhan masih bertumpu di tengah bumi ini. Kakinya tidak pernah beranjak sedikit pun untuk meninggalkan kita. Alkitab berkata, gunung-gunung boleh bergoncang dan langit tidak ada lagi. Bukit-bukit boleh beranjak, tetapi kasih setiaku, kata Tuhan, tidak akan pernah beranjak daripadamu. Ini kebenaran untuk kita sekalian. Maka saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian, kaki Tuhan masih berjejak di bumi ini. Kaki Tuhan masih bertumpu di bumi ini dan tidak pernah meninggalkan saudara. Itu sebabnya hiduplah bagaikan seorang prajurit dalam pandemi ini. Kita punya Tuhan yang akan membantu kita untuk berperang. Lalu kemudian saudara, yang kedua, bagaimanakah kita harus hidup dalam pandemi COVID-19 ini? Yang kedua adalah hiduplah bagaikan seorang olahragawan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima dalam pembacaan kita dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, perhatikan di sini bahwa bagaimanakah kita harus hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Alkitab menjelaskan kepada kita, hiduplah bagaikan seorang olahragawan. Apa yang kita bisa lihat tentang seorang olahragawan? Yang pertama yaitu sama dengan seorang prajurit. Seorang olahragawan adalah seorang yang ingin merebut kemenangan. Seorang olahragawan adalah seorang yang ingin merebut mahkota sebagai juara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin tinggal selangkah lagi kita bisa bebas dari keadaan ini. Kemenangan kita jangan sampai gugur oleh karena kecerobohan dan kelengahan kita. Kita menjadi orang-orang yang harus tetap menjaga sehat kita, menjaga kekuatan kita, imun kita untuk menjalani hidup di tengah pandemi ini. Lalu yang kedua, apa kata Alkitab tentang gambaran mengenai seorang olahragawan itu? Gambaran tentang seorang olahragawan adalah seorang yang menuruti peraturan-peraturan olahraga. Saudara, ikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan gugus tugas penanganan COVID-19. Jangan jadi orang yang melawan yang sudah dianjurkan. Jadilah orang yang menuruti perintahnya, aturannya, pemerintah yang sudah ditetapkan. Lalu apa yang bisa kita lihat dalam gambaran seorang olahragawan? Yang ketiga, seorang olahragawan ya
adalah seorang yang suka berolahraga. Hal yang sederhana untuk hidup bagaikan seorang olahragawan dalam pandemi ini adalah mulailah berolahraga untuk jaga stamina kita, menjaga kesehatan kita, ya. Tidak mengapa kalau Pak kita mulai pagi-pagi bangun lalu berolahraga, kita menjaga sehat kita. Lalu seorang olahragawan itu bukan hanya berolahraga tetapi juga menjaga makanan yang sehat untuk membangun imunitas kekuatan hidupnya. Sehingga dia tidak memiliki badan yang lemah di tengah pandemi ini. Doa saya kita mulai terbiasa dengan olahraga dan menjaga kesehatan. Hiduplah bagaikan seorang olahragawan. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir, apa kata Alkitab tentang bagaimanakah kita harus hidup di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang ketiga adalah hiduplah bagaikan seorang petani. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6 dalam pembacaan kita dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, kata Alkitab, seorang petani adalah seorang yang bekerja keras. Dan seorang pekerja keras pasti menikmati hasilnya. Sehingga hari ini saudara, saya mau katakan buat saudara bahwa kerja keras itu tidak akan membohongi hasil. Di mana ada usaha, di mana ada kerja keras, saya percaya di situ pasti ada keberhasilan. Dan doa saya kita tergolong orang yang berhasil melewati pandemi COVID-19 ini dengan kerja keras kita untuk menjaga protokol kesehatan. Kerja keras bukan hanya untuk mencegah kita terpapar COVID-19, tetapi kerja keras kita adalah untuk mempergunakan kesempatan agar kita terus berjalan dan melihat peluang-peluang dalam terobosan-terobosan yang ada dalam pandemi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan suruh kita hidup bagaikan seorang petani, maka petani adalah seseorang yang identik dengan apa yang ditanam, lalu melihat pertumbuhan, dan akhirnya bisa memanen hasil dari apa yang dia tanam dan kerjakan dengan kerja kerasnya. Hari ini tetaplah tanam segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik yang bisa engkau lakukan. Dan teruslah bertumbuh dalam Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan jangan hanya di awal-awal kita sungguh-sungguh, ya, dalam doa, ibadah, pelayanan, wah luar biasa. Tapi doa saya sampai hari ini kita tetap bertumbuh terus, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Satu saat, bagaikan seorang petani, kita pun akan memanen dari hasil kerja keras kita. Apa yang kita tabur, kata Alkitab, akan kita tuai pada akhirnya. Sehingga saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah lewat pengertian, lewat kedekatan kita dengan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian melalui firman Tuhan ini. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Hari ini kita belajar tentang 3 hal bagaimana kita hidup dalam pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, hiduplah bagaikan seorang prajurit yang selalu siap berjuang. Karena hari ini kita adalah orang-orang yang sedang berjuang melawan virus yang tidak mudah untuk dikalahkan. Lalu yang kedua, bagaimanakah gambaran kita harus hidup di tengah pandemi COVID-19 ini? Hiduplah bagaikan seorang olahragawan. Orang yang menjaga kesehatan, orang yang mengikuti peraturan-peraturan olahraga, dan akhirnya menang. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimanakah kita harus hidup dalam pandemi COVID-19 ini? Hiduplah bagaikan seorang petani. Seorang petani yang kerja keras pasti akan menikmati hasilnya. Hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, teruslah berjuang. Tuhan beserta dengan kita. Kita menjadi orang-orang yang tetap setia dalam Tuhan dan dalam kita menjalani hidup. Kita memusatkan perhatian kita dan menjadikan Tuhan pusat perhatian kita. Tuhan memberkati saudara. Saya Pendeta Julius Parapat mengucapkan Shalom.